Oke, Anda siap nih mau pakai energy plan, tapi mungkin agak bingung ya mulainya dari mana. Tenang aja, kali ini kita bakal coba bedah panduan navigasinya berdasarkan dokumen 2.navigation.pdf. Anggap aja ini kayak tur singkat gitu, biar Anda nggak nyasar di dalam softwarenya dan bisa langsung fokus ke analisis energi. Betul banget. Dokumen ini tuh intinya kayak peta visual buat tata letak energy plan. Tujuannya biar kita cepat kenal lah sama tampilannya. Kita bakal lihat menu utama sama 3 pita navigasi. Ribbon ya istilahnya. Ada home, add-on tools, sama help. Sip. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Menu utama. Ini aksesnya agak unik ya. Nggak di kiri atas kayak biasanya. Iya benar. Anda kliknya itu logo AAU, Aalborg University, yang ada di pojok kanan atas. Nah, di situ ada fungsi-fungsi standar sih. Bikin file baru, new, buka, open, simpan, save, keluar, exit. Terus ada juga buat jalanin model, run model, sama akses pengaturan settings. Standar lah, tapi tempatnya aja yang perlu diingat. Ada tips menarik nih soal bikin file baru. Katanya kalau kita klik new, itu dia otomatis buka file template initialize.txt. Tapi langsung dinamain ulang jadi energyplan/new.txt. Gitu ya? Persis, jadi Anda nggak perlu khawatir nimpa file template aslinya. Itu langkah kecil tapi pinter lah buat ngindarin masalah yang sering kejadian. Iya juga ya, mencegah error gitu kan. Nah, dari menu utama, kita geser ke area kerja utamanya nih, pita navigasi. Ada 3 tadi, tapi katanya home yang jadi pusatnya ya. Kita fokus ke situ dulu aja kali ya. Betul, home itu ibaratnya kokpit utama Anda lah sehari-hari. Oke, kita bedah yang home dulu. Oke, pita home. Ada tombol home lagi di sini, isinya ringkasan model, versi, tanggal update, terus ada bagian notes. Nah, bagian notes ini sepenting apa sih dalam prakteknya nanti? Wah, ini berguna banget loh buat nyatet asumsi atau detail spesifik model yang Anda kerjain. Misalnya, Anda catat area geografisnya atau tahun acuannya, biar nggak lupa. Ini bantu banget buat jaga konsistensi, apalagi kalau Anda kerjain banyak versi model atau kolaborasi sama orang lain. Jangan diremehin fitur catatan ini. Masuk akal, masuk akal. Lalu ada fitur yang kayaknya canggih nih, import from Excel. Ini gimana cara kerjanya? Bikin gampang banget ya? Fitur ini sangat ngebantu kalau Anda punya data banyak dalam format Excel yang mau dimasukin ke energy plan. Semacam jembatan gitulah antara data luar sama modelnya. Tapi, nah ini penting, datanya itu harus diformat dengan cara yang spesifik banget. Nggak bisa asal masukin aja. Contohnya harus di sheet pertama, terus 1 kolom per dataset, dan harus ada kata kunci name di 20 baris pertama kolom datanya biar kebaca. Detailnya ada di help sih, jadi pastiin cek itu dulu. Oh, oke. Jadi canggih tapi perlu persiapan data yang benar ya. Oke, lanjut ke run options. Ada 3 pilihan nih. Run screen, run clipboard, sama run print. Kira-kira kapan kita pakai yang mana ya? Ada tips praktisnya nggak? Ini tergantung Anda mau ngapain sama hasilnya. Kalau run screen, hasilnya muncul langsung di layar pop-up. Ini bagus buat ngecek cepet pas lagi bangun modelnya gitu. Kalau run clipboard, dia nyalin hasil yang sama persis ke clipboard komputer Anda. Ini ideal banget kalau Anda lagi coba-coba parameter beda-beda, terus mau cepet dipindahin ke spreadsheet lain buat dibandingin. Oke, oke. Nah, kalau yang run print, kapan sebaiknya pakai yang itu? Nah, run print ini beda. Dia ngasilin ringkasan hasil dalam format yang lebih, gimana ya, lebih ringkas dan terstruktur. Cocok banget buat dicetak ke kertas A4 atau disimpan jadi PDF atau XPS. Jadi bukan data mentah kayak 2 opsi sebelumnya, tapi udah kayak laporan singkat gitu. Pilihannya tergantung tahap analisis Anda aja. Paham, paham. Terus di bagian view, ada pengaturan tata letak. Bisa tree view di kiri atau tabs di atas. Sama ada show hints. Fitur hints ini kayaknya oke banget ya buat yang baru mulai. Banget. Kalau Anda centang show hints itu, nanti pas kursornya diarahkan ke item yang ada tanda bintangnya, bakal muncul penjelasan tambahan. Contohnya, kalau Anda bingung soal mode operasi CHP back pressure itu apa, nah hints ini kasih penjelasan singkat. Kayak punya contekan canggih gitulah. Jadi belajar sambil kerja. Nggak perlu bolak-balik buka manual buat istilah teknis. Mantap. Kita pindah ke pita berikutnya, add-on tools. Ini kayaknya lebih buat pengguna tingkat lanjut ya.
Untuk saat ini bisa dibilang gitu ya. Pita ini disiapin buat alat-alat tambahan nanti di masa depan. Tapi yang menarik, Anda udah bisa nambahin tools eksekusi buatan sendiri loh sekarang. Kalau Anda punya skrip atau program kecil yang relevan, Anda bisa bikin ikonnya muncul di sini. Caranya taruh aja filenya di direktori Energy Plan Tools. Ini ngasih fleksibilitas buat kustomisasi, buat pengguna yang mau integrasiin alur kerja mereka sendiri. Keren juga ya bisa gitu. Nah, yang terakhir Pita Help. Ini pusat bantuan lengkapnya ya berarti? Tepat sekali. Di sini tempatnya semua link penting. Ada link ke forum pengguna, tempat tanya jawab, terus info pelatihan, halaman utama situs webnya juga. Dan yang paling penting nih, ada link langsung ke dokumentasi kunci kayak manual utama, panduan video buat input data, sama daftar peringatan dan pesan error. Jadi kalau Anda mentok atau bingung, ini tempat pertama yang harus dituju. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, navigasi dasar Energy Plan itu intinya ada di menu utama yang diakses lewat logo AAU, terus ada Pita Home yang jadi pusat kendali utama. Di dalamnya ada fitur penting kayak impor Excel, tapi formatnya kudu bener ya. Ada juga 3 opsi run buat kebutuhan beda-beda, sama show hints yang ngebantu banget. Ditambah lagi potensi kustomisasi di add-on tool sama pusat bantuan lengkap di help. Gitu ya? Betul. Paham alur navigasi ini tuh fondasinya lah. Tahu kapan pakai run clipboard atau run print atau manfaatin show hints buat belajar lebih cepat itu kunci efisiensinya. Intinya sih gimana caranya pakai alat yang pas di waktu yang pas di dalam software ini. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kenal struktur navigasi dasarnya ini, fitur mana yang menurut Anda bakal paling sering Anda pakai? Atau eksplorasi duluan? Mungkin import from Excel kalau datanya banyak, atau show hints buat belajar cepat. Fitur mana yang kira-kira paling krusial buat percepat analisis sistem energi Anda sendiri pakai Energy Plan? Coba pikirkan alur kerja Anda. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.